Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Abdi Kuslomo. Kalian bisa manggil Pak Abdi atau Pak Tomo ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dalam kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi atau pemahaman tentang menggali resiliensi. Untuk apa? Untuk kuat dalam menjalani hidup. Jadi, apa sih itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit dan pulih dari kesulitan, masalah atau tekanan hidup, baik itu dalam tekanan psikologis, sosial, fisik, dan sebagainya. Kenapa sih penting? Karena kemampuan ini untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman buruk yang kalian semua lalui. Nah, ini adalah definisi resiliensi, teman-teman. Yang pertama adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, ini mencakup untuk kemampuan pulih dari kesulitan, masalah atau trauma dan tragedi lah segala macam yang pernah kalian alami. Yang kedua ada kemampuan untuk beradaptasi. Ini melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan baru yang akan dilalui nanti. Yang ketiga ada kemampuan untuk tumbuh. Ini mengacu pada kemampuan untuk belajar dari pengalaman yang sulit dan berkembang menjadi hidup yang kuat dan bijaksana. Jadi secara sederhana, resiliensi ini adalah kapasitas individu untuk memantulkan dari kesulitan dan melanjutkan hidup dengan penuh makna. Lalu tujuan dari resiliensi, menggali resiliensi ini, yang pertama ada mengurangi dampak negatif dan stres, membantu individu untuk mengelola stres dengan lebih efektif sehingga mengurangi dampak negatif dari atau terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dengan memiliki resiliensi yang baik, individu akan merasa lebih bahagia, puas, dan memiliki makna dalam hidupnya. Yang ketiga ada meningkatkan performa ya. Jadi membantu individu untuk tetap fokus, produktif, dan termotivasi bahkan di bawah tekanan sekalipun. Yang keempat ada membangun hubungan yang sehat. Individu yang resilient mampu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dan suportif. Itu merupakan sumber dukungan penting saat menghadapi kesulitan atau tekanan. Yang kelima untuk mencapai tujuan. Jadi membantu individu untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuan mereka. Lalu manfaat dari resiliensi. Yang pertama ada kesehatan mental yang lebih baik. Ini untuk mengurangi resiko depresi, kecemasan, atau gangguan mental lainnya. Yang kedua ada hubungan yang lebih kuat. Nah, kemampuan ini untuk mengatasi konflik dan membangun hubungan yang sportif. Yang ketiga ada performa yang lebih baik di sekolah ataupun di tempat kerja atau kuliah jika kalian lulus nanti ya. Untuk meningkatkan kemampuan mengatasi stres dan mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada kualitas hidup yang lebih baik. Jadi hidup merasa lebih bahagia, puas, dan memiliki makna dalam hidup. Yang kelima ada panjang umur. Nah, ini sesuai takdir ya. Dan misalkan takdir panjang umur, dari penelitian juga menunjukkan bahwa individu yang resilient cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi, yang pertama ada keterampilan pemecahan masalah.
Kemampuan ini untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis solusi potensial, dan mengatasi tekanan. Yang kedua, dukungan sosial. Nah, ini penting karena jaringan hubungan yang kuat dan suportif dengan keluarga, teman, dan komunitas dapat membantu individu. Yang ketiga, optimisme. Pandangan positif terhadap masa depan dan keyakinan bahwa seseorang dapat mengatasi tantangan. Yang keempat, regulasi emosi. Jadi kemampuan untuk mengelola emosi dengan sehat dan efektif. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang kesel, dan dapat apa itu? Jadi untuk pengambilan keputusan lebih baik ya jika emosinya stabil. Yang kelima, makna hidup. Yang jelas untuk hidup yang lebih bermakna dan terarah. Yang keenam, fleksibilitas. Jadi untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Yang ketujuh, ada keterampilan komunikasi. Keterampilan ini secara efektif dengan orang lain dan mengekspresikan kebutuhan perasaan. 8, keyakinan diri. Jadi percaya pada kemampuan diri sendiri untuk mengatasi rintangan dan tantangan yang dihadapi. Nah, ini cara meningkatkan resiliensi. Membangun hubungan yang kuat dan suportif. Bangun hubungan baik kalian terhadap orang terdekat, orang tersayang, keluarga, teman, atau komunitas. Dan belajar untuk menerima perubahan. Jadi jika ya sesuai rencana, ya kalian terima gitu dengan lapang dada. Dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Ini berguna untuk ketika ada masalah, jadi kita berpikir untuk mencari jalan keluarnya dengan pikiran yang sehat. Dan memelihara optimisme. Jadi jangan pantang menyerah ya, jalanin sesuai tujuan. Dan merawat diri sendiri ya, baik fisik maupun mental, karena apapun itu ketika fisik dan mental kita sehat, semua akan berjalan baik. Mencari makna dalam hidup, terus belajar dari pengalaman dan pengalaman masa lalu. Ketika kalian pernah gagal dalam rencana atau apapun itulah, pasti akan dapat pelajaran yang sangat berharga dari kegagalan itu. Dan membantu orang lain dan mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Perlu nggak sih untuk mencari bantuan itu? Karena perlu ya, karena kita makhluk sosial, jadi saling membantu. Kesimpulan dari resiliensi adalah kemampuan yang penting dapat membantu individu untuk menghadapi kesulitan dengan lebih efektif dan mencapai kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Resiliensi bukanlah sesuatu yang bawaan, melainkan sesuatu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi dan menerapkan strategi untuk meningkatkannya, individu dapat menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih mampu mengatasi tantangan hidup. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh dengan ketidakpastian, resiliensi adalah keterampilan hidup yang esensial untuk dimiliki. Jadi sangat penting untuk memiliki resiliensi ya. Sekian dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.